没想到这小子竟然还藏着这一手。云山宗主不过如此。知己。 Di video sebelumnya, Xiaoyan yang berusaha untuk balas dendam kepada tetua Yunleng, awalnya dia kewalahan dan babak belur di sana, hingga akhirnya tak disangka-sangka Yolo pun akhirnya bangkit di tengah-tengah pertarungan dan membuat semua orang di sana pun begitu terkejut. Tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke dalam ceritanya. Di video sebelumnya, Xiaoyan yang kembali ke Sekte Yunlan untuk membalas perbuatan tetua Yunleng setelah dia menyuruh seluruh keluarga Xiao untuk mengungsi ke tempat kedua kakaknya itu. Xiaoyan pun masih tetap berjuang untuk berkonsentrasi demi menciptakan jurus inti api teratai Buddha dengan skala besar sambil menghindari setiap serangan dari para tetua di sana. Yunshan yang turun tangan untuk menghentikan upaya Xiaoyan menggunakan jurus andalannya itu, tentu saja Ratu Medusa pun tak tinggal diam dan menghalangi Yunshan, karena hanya dialah satu-satunya orang yang paling berbahaya di sana. Hingga akhirnya Yunshan pun berbicara kepada Ratu Medusa jika dia tak takut dengan dirinya, karena Yunshan tahu jika Ratu Medusa semakin lama semakin melemah saja, karena dia sebenarnya berada dalam tubuh ular kecil saja, yang mana sebenarnya itu bukanlah tubuh aslinya dan kekuatannya pun terbatas pula. Yunshan yang memutuskan untuk melawan Ratu Medusa, dia pun menyuruh Yunzi untuk menghentikan Xiaoyan menggunakan inti api teratai Budanya itu. Namun Yunzi dibuat bimbang akan perasaannya sendiri, di mana dia memiliki tanggung jawab menjadi seorang ketua sekte, dan di saat yang bersamaan pula Yunzi juga tak bisa menyerang Xiaoyan yang merupakan pujaan hatinya.云山也是无动于衷，我能怎么办？云宁刚刚已经亲口承认了对我父亲的所作所为，因为他的缘故，我萧家几百口差点全部被杀。可云岚宗弟子是无辜的，你何苦牵扯于他们？我不能再让你继续凝聚下去了。不过你手中那东西实在太恐怖了，还是等你冷静下来我们再谈吧。我不会伤害无辜的人，我不是云林。这家伙竟然还留有这手！云儿，还不快动手！这一次云岚宗要损失惨重了。萧炎，住手吧！看在当初魔兽山脉相识一场。萧炎，
Jia Xingtian dan kakek Fama yang melihat efek ledakan dari inti api teratai Buddha milik Shoyen, mereka pun dibuat terkejut karena dengan Shoyen yang berada di tingkat Dadoshi mampu menciptakan jurus yang membuat Yunsan begitu kewalahan, yang mana kakek Fama beranggapan jika Shoyen merupakan salah satu orang yang berbakat dengan kekuatan mengerikan yang pernah dia lihat selama ini. Hai Bodong yang beranggapan jika sepertinya Shoyen benar-benar dalam masalah besar kali ini, dia pun segera pergi untuk membantu Shoyen di sana. Namun Yunshan yang terlihat begitu marah karena Shoyen telah menyerang tetua Yunleng hingga menjadi seperti ini. Yunshan pun menyuruh para tetua yang lainnya untuk meminta Gu Hei menyembuhkan tetua Yunleng. Yunshan yang memberikan tuduhan kepada Shoyen jika dia telah menghancurkan sekte Yunlan sekaligus menyerang salah satu tetua sekte di sana. Kali ini pun Yunshan mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menangkap Shoyen. Walau Ratu Medusa berusaha menghalangi Yunshan untuk mengejar Shoyen, ternyata Yunshan mampu membuat beberapa tiruan dirinya agar dia lebih leluasa mengejar Shoyen dan menghadapi Ratu Medusa di saat yang bersamaan. Shoyen yang sudah pasrah dengan keadaannya saat ini, yang mana dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak disangka-sangka Youlo pun berbicara di alam bawah sadar Shoyen jika dia begitu bangga karena Shoyen mampu membuat salah satu sekte terbesar di Kekaisaran Syama menjadi hancur berantakan. Hingga akhirnya Youlo pun menyuruh Shoyen untuk beristirahat karena pertarungan kali ini akan diambil alih oleh Youlo. Saat Youlo akhirnya benar-benar bangkit di sana, Ratu Medusa pun dibuat terkejut karena tiba-tiba kekuatan Shoyen naik dengan begitu pesatnya. Tak hanya dia saja, Jia Xingtian dan kakek Fama pun begitu terheran-heran pula karena Shoyen selama ini telah menyembunyikan kekuatan yang begitu hebat di dalam dirinya. Yunshan yang selama ini meremehkan Shoyen karena dia hanya menganggap Shoyen hanya modal nekat saja. Ternyata ada kekuatan tersembunyi yang ada di dalam dirinya. Yunshan yang sadar jika itu adalah kekuatan pinjaman, dia pun sempat mengejek Shoyen seberapa lama dia akan bertahan dalam mode tersebut. Hingga akhirnya film kali ini pun diakhiri dengan pertarungan Youlo melawan Yunshan di sana.
管这股力量属于谁，可至少你云岚宗还没那实力将我拦下。今日我要离去，云山宗主不过如此。云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。就咱们实力不足全盛时期10-2-3，今日我们要看弃武弟子。风之翼，冰杀，燕分。Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk kelanjutannya nanti kita bahas secara lengkap di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.